Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Devina Diana Kaila dengan NIM 20070101225 kelas Psikologi 2E akan menerangkan tentang perbedaan individu dalam belajar. Pengertian perbedaan individu dalam belajar adalah aspek perbedaan individual dalam suatu proses belajar yang meliputi: pertama, fisik motorik; kedua, perbedaan intelijensi; ketiga, perbedaan kecakapan bahasa; dan keempat, perbedaan psikologis. Nah, ada nih faktor-faktor yang mempengaruhi variasi individual dalam belajar seperti gambar di atas. Jadi, kebanyakan berasal dari faktor internal daripada eksternal. Lalu, apa ya perbedaan dari faktor eksternal dan internal? Jadi, faktor eksternal adalah latar belakang sosial siswa seperti latar belakang keluarga dan teman-temannya, yaitu merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi perbedaan individual siswa dalam belajar. Nah, sedangkan faktor internal yang mempengaruhi perbedaan individual dalam belajar adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan fisik, mental, intelektual atau kognitif, dan faktor psikologis. Faktor fisik meliputi faktor kesehatan atau kesegaran fisik dan faktor alat indera atau fungsi alat indera mata dan telinga. Faktor mental intelektual terdiri dari faktor kecerdasan atau intelijensi dan faktor kognitif yang meliputi faktor kemampuan mengenal atau mengamati, berpikir, kemampuan mengingat, serta faktor apersepsi atau dasar pengetahuan atau pengalaman yang dimiliki siswa. Faktor psikologis adalah sikap, minat, dan motivasi siswa terhadap belajar atau pembelajaran. Berikutnya ada jenis-jenis perbedaan individu dalam belajar nih. Yang pertama ada temperamen, yang kedua ada minat, yang ketiga ada gaya belajar, dan yang keempat ada sosial ekonomi dan budaya. Temperamen itu apa ya? Jadi, temperamen adalah gaya perilaku seorang dan cara khasnya dalam memberi tanggapan atau respon, menurut Alexander Chis dan Stella Thomas. Temperamen dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada easy child, yang kedua ada slow to warm up, dan yang ketiga ada difficult child. Easy child atau anak muda biasanya memiliki mood positif, cepat membangun rutinitas, dan mudah beradaptasi dengan pengalaman baru. Slow to warm up atau anak lamban bersikap hangat biasanya beraktivitas lamban agak negatif, menunjukkan kelambanan dalam beradaptasi dan intensitas moodnya yang rendah. Sedangkan difficult child atau anak yang sulit cenderung bereaksi negatif, cenderung agresif, kurang kontrol diri, dan lamban dalam menerima pengalaman baru. Selanjutnya kita akan membahas tentang minat. Minat adalah dorongan atau keinginan yang ada pada diri seorang terhadap objek tertentu. Yang pertama, minat mempengaruhi bentuk dan intensitas aspirasi. Yang kedua, minat dapat menjadi pendorong motivasi yang kuat. Ketiga, prestasi selalu dipengaruhi oleh jenis dan intensitas minat pribadi. Lalu yang terakhir atau yang keempat, minat yang sudah ada sejak masa kanak-kanak sering menjadi minat seumur hidup. Kita masuk ke bab gaya belajar. Gaya belajar adalah segala faktor yang mempermudah dan mendorong siswa atau mahasiswa untuk belajar dalam situasi yang telah ditentukan. Menurut Kokasi A. Jahiri tahun 1978 H.7. Wah, ternyata gaya belajar ada banyak macamnya nih. Yang pertama ada visual, yang kedua ada auditorial, dan yang ketiga ada kinestik. Yang pertama, visual. Visual adalah gaya belajar yang lebih banyak menggunakan alat indera penglihatan sebagai alat untuk memperoleh pengetahuan. Dan yang kedua ada auditorial atau pembelajaran diberikan dengan mendengarkan bunyi dan kata-kata, memecahkan masalah dan membahas agar anak dapat menyatakan pikirannya. Yang ketiga, kinestik. Kinestik adalah gaya belajar yang lebih menekan gerak atau praktek langsung atas apa yang sedang dipelajari. Wah, gak kerasa udah sampai materi terakhir ya. Dan materi terakhir yaitu sosial ekonomi dan budaya. Berikut adalah pengertian dari sosial ekonomi dan budaya. Sosial ekonomi. Sosial ekonomi meliputi pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, dan penghasilan orang tua. Meskipun tidak mutlak, tingkat pendidikan ini dapat mempengaruhi sikap orang tua terhadap pendidikan anak serta tingkat aspirasinya terhadap pendidikan anak. Demikian juga dengan pekerjaan dan penghasilan orang tua yang berbeda-beda.
Perbedaan ini akan membawa implikasi pada perbedaannya aspirasi orang tua terhadap pendidikan anak, aspirasi anak terhadap pendidikannya, fasilitas yang diberikan kepada anak, dan mungkin waktu disediakan untuk mendidik anak-anaknya. Demikian juga, perbedaan status ekonomi dapat membawa implikasi salah satunya pada perbedaan pola gizi yang diterapkan dalam keluarga. Lalu, kita akan membahas tentang pengertian budaya. Budaya merupakan pikiran, akal budi, hasil karya manusia, atau dapat juga didefinisikan sebagai adat istiadat. Pendidikan bukan semata-mata transmisi kebudayaan secara pasif, tetapi perlu mengembangkan kepribadian yang kreatif. Peranata sosial yang disebut sekolah harus kondusif untuk dapat mengembangkan kepribadian yang kreatif tersebut. Namun, apa yang terjadi di dalam lembaga pendidikan yang disebut sekolah kita ialah sekolah telah menjadi sejenis penjara yang memasung kreativitas peserta didik. Kebudayaan sebenarnya adalah istilah sosiologis untuk tingkah laku yang bisa dipelajari. Dengan demikian, tingkah laku manusia bukanlah diturunkan seperti tingkah laku binatang, tetapi yang harus dipelajari kembali berulang-ulang dari orang dewasa dalam suatu generasi. Di sini kita lihat betapa pentingnya peranan pendidikan dalam pembentukan kepribadian manusia. Para pakar yang menaruh perhatian terhadap pendidikan dalam kebudayaan mula-mulanya muncul dari kaum behavioris dan psikoanalisis. Para ahli psikologi behaviorisme melihat perilaku manusia sebagai salah satu reaksi dari rangsangan dari sekitarnya. Disinilah peran pendidikan di dalam pembentukan perilaku manusia. Begitu pula psikolog aliran psikoanalisis menganggap perilaku manusia ditentukan oleh dorongan-dorongan yang sadar maupun tidak sadar ini ditentukan antara lain oleh kebudayaan di mana pribadi itu hidup. John Gillin dalam Tiller 99 menyatukan pandangan behaviorisme dan psikoanalisis mengenai pengembangan kepribadian manusia sebagai berikut. Yang pertama, kebudayaan memberikan kondisi yang disadari dan tidak disadari untuk belajar, dan yang kedua, kebudayaan mendorong secara sadar ataupun tidak sadar akan reaksi-reaksi perilaku tertentu. Jadi, selain kebudayaan meletakkan kondisi, yang terakhir ini kebudayaan merupakan perangsang-perangsang untuk terbentuknya perilaku-perilaku tertentu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya berikan kepada kalian semua bermanfaat ya. Kurang lebihnya dari saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.